Prediksi Liga Champions, AC Milan melawan RB Salzburg. Duel hidup dan mati. AC Milan menjamu Salzburg di San Siro pada matchday terakhir grup E Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off hari Kamis 3 November 2022 pukul 3.00 dini hari waktu Indonesia Barat. AC Milan tinggal selangkah lagi bakal menyusul Chelsea ke babak 16 besar Liga Champions. Demi mewujudkan target tersebut, Rossoneri tak boleh sampai kalah. Chelsea yang unggul 3 poin sekaligus unggul head-to-head atas AC Milan sudah dipastikan menjadi juara grup. Satu jatah tersisa masih diperebutkan oleh AC Milan dan Salzburg. AC Milan hanya membutuhkan hasil imbang untuk finish sebagai runner-up dan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Salzburg harus mengalahkan AC Milan jika ingin lolos ke babak 16 besar. Jika gagal menang, selama tidak meraih hasil yang lebih buruk daripada Dinamo Zagreb, Salzburg akan finish di peringkat ketiga dan lanjut ke Liga Eropa. Statistik mencatat dalam 3 kali pertemuan, AC Milan berhasil menang 2 kali dan imbang 1 kali. Mampukah AC Milan memetik kemenangan di laga malam nanti? Semoga saja. Hadapi AC Milan, pelatih RB Salzburg ungkapkan, kami bisa menakut-nakuti mereka. Laga hidup mati akan tersaji di laga terakhir grup E Liga Champions antara AC Milan melawan RB Salzburg di San Siro. Pertandingan yang akan berlangsung pada hari Kamis ini akan menjadi penentu tim di mana di antara keduanya yang berhak lolos ke fase knockout. Rossoneri saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup E dengan koleksi 7 poin. Salzburg hanya berjarak 1 poin saja. Milan hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa lolos, sementara tim raksasa Austria memerlukan kemenangan untuk bisa menemani Chelsea lolos ke babak berikutnya. Pelatih RB Salzburg, Matthias Jalce, merasa percaya diri dengan permainan timnya. Kepada awak media, ia mengatakan bahwa skuadnya bisa menakut-nakuti Milan, bahkan jika klub yang dihadapinya merupakan tim kelas dunia. Saya pikir Anda semua telah melihat sebagian besar pertandingan melawan Hamburg. Pertandingan pada hari Rabu ada di kepala kami. Mari pergi ke Milan dengan kepala tegak. Kami akan memberikan semuanya yang kami miliki dan kami bisa. Kami akan melihat apakah itu akan cukup atau tidak. Ucap dari Jalce di konferensi pers pra pertandingan. Saya percaya ada gaya permainan kami dan kami bisa menakut-nakuti mereka. Bahkan jika mereka adalah tim kelas dunia. Kami membutuhkan malam yang benar-benar sempurna melawan Milan dan mungkin mereka tidak dalam kondisi terbaiknya. Tambah dari Jalce. Resmi perpanjang kontrak dengan AC Milan, begini komentar Pioli. Stefano Pioli menggarisbawahi kebahagiaannya menyusul pengumuman bahwa ia telah menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun dengan AC Milan. Kontrak pelatih asal Italia berusia 57 tahun itu sebelumnya berakhir dengan Rossoneri pada akhir musim ini. Dan keduanya kini sepakat untuk melanjutkan jalinan kerjasama yang berlangsung sangat baik sejak 2019 silam. Pioli secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertahan bersama klub dalam jangka panjang dan keinginannya dikabulkan menandatangani perpanjangan kontrak baru 2 tahun. Ex-pelatih Fiorentina itu membimbing klub meraih Scudetto pertama dalam 1 dekade musim lalu dan tim terlihat sama kuatnya tahun ini. Berbicara kepada media Milan, Pioli membahas perpanjangan kontrak 2 tahun barunya dengan Milan. Menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan sangatlah menarik. Itulah yang saya ingin dan harapkan. Saya berterima kasih kepada pemilik atas kesempatan ini dan area teknis juga untuk waktu di mana kontrak ini dilakukan. Saya sangat senang jika mungkin penandatanganan ini memberi saya lebih banyak energi untuk melanjutkan apa yang kami lakukan. Ungkap dari Stefano Pioli. Milan saat ini duduk di peringkat ketiga dalam tabel Serie A setelah 12 pertandingan, 6 poin di belakang pemimpin Liga Napoli. Klub juga hampir mengamankan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions, hanya membutuhkan hasil positif melawan RB Salzburg. Pioli yang berusia 57 tahun telah mengawasi 153 pertandingan untuk Milan sejak mengambil alih pada Oktober 2019 dengan rata-rata 1,97 poin per pertandingan.
Ante Rebic resmi dicoret dari timnas Kroasia untuk Piala Dunia. 5 pemain Serie A telah dipanggil ke dalam skuad timnas Kroasia untuk hajatan Piala Dunia pada akhir tahun ini. Mengejutkannya, striker AC Milan Ante Rebic tak ada dalam daftar pemain itu. Rebic telah tampil pada Piala Dunia 2018 silam saat Kroasia mencapai final melawan sang juara Prancis. Namun dia tak akan berpartisipasi di Piala Dunia Qatar 2022 karena dia bukan bagian dari skuad awal timnas Kroasia asuhan Zlatko Dalic. Ada 5 pemain Serie A yang masuk dalam daftar skuad timnas Kroasia untuk Piala Dunia. Marin Pongracic dari Lecce, Martin Ehrlich dari Sassuolo, Marcelo Brozovic dari Inter, Nikola Vlasic dari Torino, dan Mario Pasalic dari Atalanta. Sekedar catatan, Ante Rebic sempat membuat berang pelatih Zlatko Dalic dan Luka Modric di hajatan Euro 2021 lalu saat Kroasia tumbang dari Spanyol dengan skor 5-3 saat masih memimpin 3-2 dalam jeda water break. Rebic pergi ke ruang ganti untuk mengganti sepatunya. Nahasnya, ia belum bisa kembali saat wasit kembali melanjutkan pertandingan. Kroasia pun beberapa saat bermain dengan 10 orang. Dan dalam kondisi seperti itu, Spanyol mampu mencetak gol penyama kedudukan. Musim ini Ante Rebic juga sempat terganggu masalah cedera dan baru bermain dalam 7 pertandingan di Serie A. Namun begitu, ia masih mampu menyumbangkan 3 gol dan 2 assist bagi Rossoneri. AC Milan berpeluang dapatkan Noah Okafor dari Salzburg. Striker RB Salzburg, Noah Okafor, mengatakan Milan memiliki sejarah legendaris, tapi tidak dapat memilih antara Inggris, Spanyol, Italia, atau Jerman sebagai tujuan berikutnya. Pemain berusia 22 tahun itu adalah salah satu komoditas terpanas di Eropa dan telah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, termasuk Milan dan Chelsea. Apakah itu Inggris, Spanyol, Italia, atau Jerman? Setiap liga memiliki pesona khusus. Ketika akan ada sesuatu yang konkret, kami akan menilainya, kata striker serba bisa itu kepada La Gazzetta dello Sport. Milan membutuhkan kemenangan atau hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar untuk pertama kali dalam 9 tahun. AC Milan mengumpulkan hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pertama di Austria bulan lalu. Milan adalah tim yang kuat, klub dengan sejarah legendaris, selalu menyenangkan menghadapi juara Italia. Saya menantikan pertandingan ini, ada banyak hal yang harus dimainkan, tapi kami akan pergi ke Milan tanpa tekanan. Kami tidak berkewajiban untuk menang. Target kami adalah bersaing dengan tim yang kuat. Kami senang untuk melanjutkan jalan kami di Eropa meskipun Liga Champions akan lebih baik, ungkap dari Okafor. Noah Okafor telah mencetak 9 gol dalam 19 penampilannya bersama RB Salzburg musim ini, termasuk 1 gol melawan Chelsea, Milan, dan Dinamo Zagreb. Kontraknya akan habis pada 2024. Secara keseluruhan, ia telah mengantongi 33 gol dalam 97 pertandingan bersama tim Austria.